Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesuai dengan RPS ya, sesuai dengan rencana kuliahan, kita bahas epistemologi. Epistemologi kita bahas satu persatu dari sejumlah komponen yang ada pada tiap-tiap paradigma ya. Semua paradigma memiliki komponen-komponen ini. Tapi kita tidak membahas metodologi dan metode karena metodologi itu ada di filsafat ilmu. Ya, teman-teman tahu terkait dengan apa namanya eh, komponen paradigma sebelum masuk ke dalam filsafat ilmu nantinya. Jadi ini maksud dari RPS yang saya buat, maksud dari proses pembelajarannya seperti ini karena supaya teman-teman bisa tahu ketika akan mempelajari nanti di semester berikutnya ada mata kuliah filsafat ilmu. Akan sulit kalau kita tidak mempelajari dari satu persatu komponen paradigma ini di level apa di mata kuliah filsafat, studi filsafat yang sifatnya lebih umum. Ya. Ini apa epistemologi, epistem ya, epistem ilmu pengetahuan. Logos juga ilmu atau ilmu pengetahuan atau studi kajian. Lawan dari epistem itu dogma ya. Dogma, doksa itu artinya opini, pendapat, pandangan, jalan ya, jalan eh, juga doktrin ya, ajaran, tuntunan. Nah, itulah jadi dia membahas ilmu ya, kajian, membahas pengetahuan ya tentang ilmu pengetahuan, membahas teori-teori tentang pengetahuan, segala sesuatu, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Ini bertentangan dengan pengetahuan bertentangan dengan dogma atau doktrin, dogma dan doktrin, dogma, doksa, doktrin. Nah, jadi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan, pembagian ilmu pengetahuan ya, sistem pengetahuan secara dan kemudian menjadi gerbang menuju filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu adalah ya epistemologi dalam levelnya implementasi. Implementasi dari epistemologi adalah memang filsafat ilmu. Nah, paradigma ya, ilmu pengetahuan itu eh, ada paradigmanya dan semua punya paradigma. Dalam kehidupan ini segala sesuatu punya paradigma. Dalam sosiologi, dalam ilmu politik, dalam politik itu sendiri ada paradigma. Makanya ada ideologi. Ideologi dengan filsafat sama. Hanya ideologi itu mulainya dari implementasi. Kemudian masuk ke ranah praksis. Karena filsafat itu digunakan untuk level yang di atasnya, level teoritis. Nah, paradigma itu arus utama, pandangan arus utama yang kemudian ma- eh, masuk ke dalam masalah-masalah berikutnya adalah mengenai batas-batas ilmu pengetahuan. Ya, perangkat keilmuan, juga perangkat keagamaan yang menjadi doktrin, ya, menjadi kredo. Nah, dibagi ilmu pengetahuan dibagi. Dalam filsafat Islam ilmu pengetahuan dibagi ya ada ilmu kehadiran dan kehasilan. Kehasilan kan memiliki perantara, ada perantaranya. Kalau ilmu kehadiran itu seperti rasa ya, rasa, emosi dasar manusia, ya intuisi, imajinasi itu kan sesuatu yang kehadiran. Hadir kita kita hadir dalam pengetahuan tersebut, kita merasakan begitu sendiri, ya. Kemudian eh, kalau kehasilan husuli ya, nah, jadi eh, realitas eksternal atau penalaran ya yang terjadi apa penalaran dari realitas eksternal itu. Jadi ada perantaranya di situ, penginderaan, penalaran itu kemudian menjadi ilmu husuli, ilmu kehasilan. Kalau ilmu huduri kita hadir, kita present di situ, kita merasakan sendiri realitas objek dan individu itu sama dengan subjeknya. Ya.
Ini sejumlah ya apa namanya pendapat pandangan tentang dasar-dasar pengetahuan ya, kriteria pengetahuan ya. Kemudian ya pengetahuan itu apa ya? Dan tujuan pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu menurut Aristoteles adalah justified through belief ya. Sesuatu yang kita yakini dan kita buktikan kebenarannya. Itu pengetahuan. Nah, Nakib Aratas memberikan 4 sumber ilmu ya, karena epistemologinya. Indra, panca indera ya, eh, laporan yang benar, bersandar pada akal yang sehat dan intuisi. Ada prinsip ya mutawatir ya, prinsip mutawatir. Kalau sesuatu itu mutawatir, maka diyakini kebenarannya. Misalnya gini, misalnya saya ada di sini ya, bahwa saya ini ada real, ada. Bukan karakter fiksi. Membuktikan saya bukan karakter fiksi itu dengan apa? Membuktikan bahwa saya ini Dengan bukan, indra, Pak. kan belum pernah ketemu Dengan secara indra. secara langsung. Ayo, ada prinsip mutawatir tadi bahwa ada orang yang pernah ketemu saya mengatakan ada saya gitu kan. Berarti saya bukan karakter fiksi. Indra itu kan, kalau Indra kan nggak bisa, jumlah penduduk bumi 8 miliar ini semua ketemu saya kan nggak bisa. Tapi ada data tentang diri saya ya. Eh, dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang ketemu saya kan bersaksi bahwa saya memang real ada, bukan karakter fiksi, bukan karakter kartun, ya, bukan karakter apa cerita rakyat, cerita ya yang tidak tidak real secara empiris. Nah, itu. Jadi pengetahuan itu bersumber dari panca indera. Indera lahir, indera batin, intuisi, imajinasi, penalaran, eksperimentasi ya. Ya pembuktian pengetahuan itu pembuktian ya tentang benar nggak sesuatu itu menjadi real nyata. Jadi pengetahuan itu juga maksudnya bukan bukan disiplin ilmu di sini. Pengetahuan di sini maksudnya sesuatu yang kita ketahui. Kenapa kita harus tahu ya? Kita punya rasa ingin tahu, maka ya harus tahu, karena kita ingin tahu maka kita harus ya mencari tahunya. Menyelesaikan masalah sehari-hari, kita punya masalah kan. Di keseharian punya masalah, punya kendala, punya apa, ya, menemukan sesuatu apa misteri-misteri, ingin tahu ya masalah fundamental kehidupan, memperoleh kebahagiaan, banyak hal ya. Teks ya atau wahyu itu punya kedudukan di sini. Nah, ini salah satunya eh, perspektif keislaman Fahmina adalah sebuah paradigma keilmuan, sebuah system of knowledge ya, membangun ya, merupakan bangunan ilmu, bangunan pengetahuan, bangunan filsafat ya. Di sini eh, ada dialektika antara teks ya dengan realitas eksternal dan dengan akal kita. Ya, akal ini memahami dan menginterpretasi dialektikanya antara teks dengan realitas eksternal. Ya, itu bangunan eh, ininya, bangunan ontologisnya, bangunan epistemologisnya, maka berkenaan dengan itu dan seterusnya. Ya, jadi filsafat memang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan eh, filsafat dengan ideologi itu ya ideologi bagian dari filsafat. Ya, konteksnya beda karena ada
perbedaan di sini bahwa kalau filsafat kan paradigma keilmuan, sistem pengetahuan, yang juga pandangan dunia. Pandangan dunia ada di level praksis. Ketika bicara ideologi, itu konteksnya pada misalnya konteks politik, pada ruang publik. Yang lebih ditekankan di situ. Ya. Gitu. Oke. Nah, itu ya kira-kira sedikit tentang epistemologi. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya? Mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Izin Ustaz. Ya, silakan. Kalau dalam pertanyaan filsafat itu, Ustaz, apakah ontologi dan epistemologi itu selalu dalam satu berbarengan, Ustaz? Jadi ketika atau siapa yang mendahului, Ustaz? Nah, Untuk memang ketika tetap ada ini ya, tetap ada ciri khas. Terutama kalau filsafat Barat modern hari ini yang sekular itu epistemologi dulu. Tapi pada umumnya filsafat Islam, kemudian filsafat Timur itu ontologi dulu. Saya nggak tahu kalau misalnya filsafat Kristen Barat ya, yang agamis ya, atau Yahudi misalnya kan itu punya tradisi keagamaan di situ. Apakah mereka juga sebetulnya epistemologi dulu bisa jadi. Tapi apa itu apa namanya pengetahuan itu ya sudah apa sesuatu yang kita tahu dan kita uji ya kita buktikan benar kita yakini kita buktikan benar kita yakini. Ya. ya, Ustaz, kadang saya berpikir dalam Islam itu kita diajari percaya dulu, baru baru kita mengeksplor. Kalau orang Barat, seperti Ustaz sampaikan tadi, mereka mengeksplor dulu untuk mendatangkan sebuah keyakinan, seperti itu Ustaz ya. Pada dasarnya eh, filsafat memang berangkat dari keraguan atau ilmu pengetahuan secara umum ya berangkat dari keraguan bukan berangkat dari keyakinan. Sedangkan agama berangkat dari keyakinan. Di sini mungkin kalau kita bicara tentang credo ya berangkat dari keyakinan. Tapi teks wahyu itu justru eh, menghantarkan atau memberikan kita kemampuan untuk skeptis, meragukan, tapi kemudian dari situlah kita bisa mencapai keyakinan. Karena teks adalah sumber pengetahuan, sumber mata air. Teks itu sumber mata air, sumber inspirasi pengetahuan. Jiwanya pengetahuan itu adalah teks. Segala sesuatu pengetahuan di luar wahyu atau di luar teks adalah filsafat. Ini landasan awal ya, pengertian awal yang ini ada dalam filsafat Islam. Kalau kita bicaranya sebelum, ini berlaku sebetulnya sebelum adanya disiplin ilmu. Dengan adanya disiplin ilmu, demarkasi batas-batas demarkasi ilmu itu yang membuat kita kesulitan untuk bisa apa namanya tetap dalam posisi yang seperti itu. Kita membuktikan kebenaran Tuhan misalnya. Kebenaran adanya Tuhan itu kan dibuktikan secara logis. Kemudian dibuktikan tidak dengan pengetahuan modern saat ini. Tidak dengan pengetahuan modern saat ini kita nggak membuktikan Tuhan dengan fisika modern. Tidak membuktikan Tuhan dengan biologi modern, dengan ilmu politik modern, dengan ekonomi modern hari ini.
yang sudah terdemarkasi, sudah terkotak-kotak. Tapi membuktikannya dengan berfilsafat, dengan logika. Di situ. Akan tetapi tidak kemudian pembuktian Tuhan dengan pengetahuan itu bisa atau enggak, tetap bisa. Dalam artian itu kan dengan pengetahuan namanya, tetap saja menggunakan pengetahuan filsafat itu, karena filsafat segala pengetahuan di luar wahyu. Itu ya, barangkali sudah jelas. Ustadz, bagaimana kalau yang sifatnya laduni itu, Ustadz? Bisa nggak Nah, pemahaman laduni, ilmu Ustadz? laduni itu sesuatu yang pastinya dia mutawatir ya. Seorang mendapatkan ilmu laduni itu mutawatir. Ilmu laduni itu kayak gini loh. Kalau ceritanya Gus Dur misalnya, atau ada teman saya juga, senior saya itu senior, sangat sangat senior ya. Yang dia juga apa? Dia itu di pondok, waktu di pondok Darul Arqam Muhammadiyah Garut itu, dia di pondok itu tidur. Dia masuk kelas, dia tertidur. Kalau dipanggil oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, ditanya langsung bisa jawab, pasti bisa jawab. Jadi dia tetap bisa mengikuti pelajaran, tapi nggak bangun nggak kelihatan bangun. Dia tidur. Itu namanya ilmu laduni. Gus Dur kan gitu. Eh, Terlelap nih dalam rapat, tapi ketika bangun bisa. Sebenarnya itu bisa terjadi, tapi tidak bisa dipelajari. Itu pemberian. Nah, itu tidak ada penjelasan, belum ada penjelasan ilmiahnya sepertinya ya. Kalaupun ada. Sama seperti cerita Mbah Khalil Bangkalan menolong nelayan di laut ketika sedang mengajar. Tiba-tiba basah kuyup pakaiannya dan tubuhnya. Saya nggak meyakini kalau itu basah kuyup akibat air laut secara empiris. Itu keringat. Dia berkeringat karena dia membagi. Dia ada di dua tempat sekaligus. Jadi dia yang ada di situ, yang sedang mengajar ngaji, yaitu dia nggak sama dengan dia yang ke laut nolong nelayan. Saya nggak mengatakan dia orang yang sama, atau apa secara ini sama gitu ya. Secara apa ya? Secara empirisnya sama enggak? Dia tetap di situ. Ruhnya yang keluar menolong. Itu masih bisa. Itu kan cepat sekali kecepatan cahaya. Malaikat bergerak dalam kecepatan cahaya. Jadi bukan seperti menolong secara fisik sebetulnya, tapi menolong secara apa? Secara mental. Bentar aja, nggak bisa antri. Ini dua aja. Ya Pak, tadi kan pengetahuan itu kan ada tiga ya. Salah satunya silakan. indrawi Pak. Nah, kalau yang indrawi itu yang kita sepakati, pendapat Bapak nih terhadap indra keenam itu bagaimana Pak? Kenapa? Pendapat Bapak terhadap indra keenam itu. Jadi kayak Indra keenam ya. Indra keenam itu sorry, saya kayaknya lupa nih. Indra keenam itu bukan indra keenam ya. Kita mengetahuinya indra keenam. Tadi saya sudah menyampaikan ada indra batin, ada indra lahir. Ya, indra batin, bukan indra keenam. berarti yang indra tadi ada indra batin. Berarti indra batin ini luar indra yang lima itu Pak. Ya, indra batin itu kan mata batin, telinga batin ya, hidung batin. Kita mencium, pernah nggak mencium sesuatu yang tidak dicium orang lain? Mengendus kayaknya ada suara, ada bau apa nih, tapi orang lain nggak. Bisa salah, indra batin kita bisa salah. Nah, indra batinnya Rasul itu cenderung benar. Apakah indra batin Rasul bisa salah? Sebagai manusia bisa. Tapi Rasul itu maksum ya, dijaga.
sehingga tidak berdosa. Nah, ini yang kemudian boleh dikatakan ada apa yang menerangkan ya. Ada sebagian sarjana menerangkan ini kemudian masuk juga dalam ceritanya siapa itu namanya Salman Rushdie yang ayat-ayat setan itu. Karena konon ada riwayat seperti itu, ada upaya dari lawan atau dari setan lah gitu ya. Ada upaya dari setan itu untuk karena setan tuh nggak pernah berbuat baik gitu, berpikir baik itu nggak gitu. Dia kan musuhnya manusia. Jadi sekalipun dia masih berusaha untuk itu. Tapi kita di sini maksudnya gimana ya? Eh indra indra batin Rasul itu tidak akan apa ya? Dia tahu itu kan bukan Jibril, itu kan dia tahu. Artinya kalaupun ada terdengar misalnya atau terlihat itu kan bukan Jibril, itu kan dia akan tahu. Dia akan tahu gitu loh. Jadi Rasul pasti tahu. Ya, ini bukan Jibril nih. Ayo siapa? Kan mesti gitu. Dan akhirnya ketika sudah ketahuan ya sudah kan nggak jadi. Jadi tidak tidak tetap saja apa yang tulisan ayat-ayat setan itu tetap saja jelas fitnahnya kan di situ konon ya. Saya nggak baca tapi dari keterangan orang-orang yang pernah membaca memang di situ dia. Jadi nggak, Berarti Hah? berarti dengan begitu indera batin juga sebetulnya terbagi menjadi 5 juga ya Pak, seperti Ya penglihatan sama. batin gitu. Mata batin kita, penglihatan batin, pendengaran batin kita. Kita kadang merasa panas, tapi kulit batin kita yang saya pernah ditampar, kulit batin saya yang ditampar, bukan kulit empiris saya yang ini. Oh, ada yang nampar saya nih. Saya ditampar itu. Saya merasa ditampar, merasa kayak orang nempeleng. Rasanya seperti ada orang yang nempeleng, tapi kalau ditempeleng gimana sih? Refleks kita kalau ditempeleng gimana? Tapi saya tidak memperlihatkan refleks itu di depan umum. Berarti tapi saya tidak bergerak ya, kepala saya tidak bergerak, muka saya tidak bergerak, tidak ada eh, yang menempeleng secara ini, tapi rasanya seperti ditempeleng. Tiba-tiba merasa seperti seolah-olah barusan saja ada yang nempeleng saya. Plak. Ya, itu kan berarti yang ditempeleng bukan kulit saya yang ini, tapi kulit batin saya, peraba batin saya. Rasanya kayak ditempeleng, ada yang nempeleng nih. Atau ada yang teriak sama saya, ada teriak nih. Tapi nggak dengar kan? Ya, yang lain nggak dengar. Jadi panca indera juga, bukan keenam. Enam kalau keenam berarti cuma satu dong. Ini kan sama-sama 5. Itu. Ustaz, kalau yang masuk intuisi itu gimana Ustaz? Masuk dalam intuisi. Ya intuisi dan imajinasi ya deket ya. Intuisi kan bukan sesuatu yang tidak ilmiah ya. Kadang kita merasa harus seperti apa misalnya. Itu intuisi, intuitif. Nah, kalau kalangan yang empiris ya, empirisisme, kemudian materialisme itu melihat kebenaran pada sesuatu yang empiris, bukan atau rasional ya, bukan pada kebenaran yang bisa diambil secara intuisi. Sekarang seperti iman, iman itu kan kita mendapatkannya dari mana sebetulnya? Ada unsur intuisi di situ. Ketika kita yakin mau menikahi siapa gitu, itu ada unsur intuisi nggak di situ? Ketika kita bayangannya mau menikah sama siapa, sama orang yang kelihatannya bagaimana tubuhnya lebih menarik misalnya. Atau kalau misalnya masa remaja yang laki-laki maupun perempuan ya,
masa remaja melihat lawan jenisnya yang menarik secara fisik kan rasanya senang ya. Tapi ketika sudah mau menikah atau sudah menikah misalnya, melihat lawan jenisnya gimana? Makin makin berumur, orang semakin menikah di usia yang lebih matang itu semakin melihatnya semakin realistis. Tidak lagi mencari yang wajahnya seperti apa, yang tampilannya seperti apa, yang mungkin six pack gitu ya. Yang berotot itu laki-laki yang berotot yang six pack itu enggak ya. Rasa-rasanya seperti itu, rasa makin makin realistis. Apalagi kalau sudah mengalami menikah ya, pasangan jadi ada versi bangun tidurnya berbeda dengan versi ketika sudah rapi mau kerja. Berarti intuisi ini dimiliki manusia ya, Pak. Kalau hewan itu kan juga mempunyai juga seperti perasa begitu. Berarti itu masuknya bukan intuisi ya, masuknya insting, Pak. Gitu, Pak. Iya, insting berbeda. Insting itu kan naluri. Berarti insting ini bukan masuk ke indrawi atau ke bagian mana, Pak? Ya naluri itu sesuatu yang bukan menggunakan panca indera. Naluri itu gini misalnya sejumlah hewan ya. Misalnya ya, kalau dalam dalam kawanannya rusa atau antelope di Afrika itu mereka larinya lebih cepat dari cheetah ya sebetulnya. Tapi pasti ada satu yang tertangkap, yang yang termangsa, bisa dimangsa. Padahal mereka larinya bisa lebih cepat dari singa misalnya. Lebih cepat tapi bisa kena mangsa. Kenapa yang satu itu kena mangsa? Mereka sudah naluriahnya. Kalau mereka kumpul, artinya dia tidak terlepas dari kelompoknya dalam jangka sekian, mereka pasti selamat. Kalau mereka ada terlepas, rasa tertinggal sedikit itu, walaupun sekecil apapun, rasa tertinggal itu membuat mereka langsung merasa, udah deh, saya akan termangsa, saya mau mati nih. Sehingga termangsa lah. Itu dari mana? Naluri atau insting tadi. Berarti kalau begitu konsekuensinya membedakan antara mana insting dan intuisi di manusia itu agak sulit ya, Pak ya. Sulit. Kira-kira nggak jauh beda kok. Karena kan saya juga belajar itu dalam kitab Tanbirul Qulub itu Imam As-Sakandari itu bilang cinta itu kan tingkatan cinta itu terbagi menjadi 8. Nanti saya lihat lagi coba. Tingkatan cinta itu kan terbagi menjadi 8. Yang paling pertama itu tingkatan paling itu kan mahabbah. Di situ didefinisikan mahabbah itu adalah perasaan naluriah manusia dalam merasakan kelezatan dalam mencintai seseorang. Sedangkan naik lagi ke tingkatan yang kedua itu syauq. Syauq itu kalau di bahasa Indonesia kan juga kan rindu. Sedangkan kalau syauq itu didefinisikan itu eh, kebergantungan orang terhadap seseorang yang dicintai gitu. Jadi kalau tidak ada sesuatu hal itu, hal orang yang dicintai atau apapun yang dicintai itu tidak ada, maka dia akan merasa gelisah gitu. Nanti ada lagi tingkatannya yang paling tinggi itu dia merasa mati, merasa hilang. Jadi eh, hilanglah semua yang ada di dunia ini selain Allah gitu. Itu tingkatan paling saya lupa namanya nanti saya coba baca-baca lagi. Jadi itu ada pembagian antara insting dan intuisi dong Pak. Berarti seperti itu. Di situ ada. Ya.
Bisa dibaca. Tapi sebut baik lah. Ya, silakan apa? Kenapa? Oh, ini ya, terbocor ya. Oke. Oh. Gimana ini ada satu keadaan, tapi merasa kejadian itu pernah ya dejavu ya. Ya dejavu itu kan sesuatu yang dipahami dalam dalam psikologi ada ya. Jadi dejavu itu apa? Ya rasanya pernah mengalami. Itu dejavu. Ada perasaan seperti itu. Kadang kita mengalami itu. Tapi kemudian ada pertanyaannya gini, ada pertanyaan juga gini. Kalau kita mengalami, melihat kenyataan tapi kita tidak percaya gimana? Karena pengetahuan itu kan sesuatu yang kita yakini benar dan kita buktikan benar. Kita sudah membuktikan, kita meyakini. Kalau kita sudah membuktikan, kita meyakini, bukan kita eh, mendusta ya, mengatakan tidak kita tidak percaya itu. Kalau misalnya di luar sekarang terang, cerah gitu. Kemudian kita nggak percaya kalau di luar cerah itu gimana? Nah, itu kan sementara pengetahuan itu kalau kita meyakini dan membuktikannya benar. Kognisi manusia tidak bisa mempertentangkan itu, ya. Tidak mungkin di luar itu cerah sekaligus hujan. Ya, tidak mungkin di luar itu cerah sekaligus hujan. Dan kalau bukti empirisnya mengatakan di luar itu cerah, maka cerah. Ya. Ketika orang tidak percaya itu dia akan mengalami konsekuensinya, dia akan mendapatkan konsekuensinya. Sudah tahu jalan sempit tapi mengemudi dengan kecepatan tinggi, ya. Sudah tahu bahwa kereta api sebentar lagi lewat, tapi malah berlomba-lomba untuk atau menekan gas supaya bisa melewati perlintasan kereta api yang padahal sia-sia perbuatannya. Yang ada malah tertabrak atau terjadi tahun berapa itu di Cirebon eh, sepeda motor menabrak lokomotif. Jadi bukan ditabrak lokomotif, bukan dilindas lokomotif, dia menabrak lokomotif. Itu kan kejadian. Kenapa dia menabrak lokomotif? Karena dia tidak percaya bahwa kereta apinya sudah sebentar lagi lewat. Dikiranya nggak apa-apa. Ya. Ya pastinya dia selamat kan, tapi motornya kan berantakan. Kemungkinan dia selamat itu. Ya, paling luka-luka kan. Iya Pak, ini saya masih agak bingung ya antara ilmu kehadiran sama ilmu keberhasilan. Tatanannya Kehasilan, ini, bukan kehasilan, keberhasilan. Kalau keberhasilan. keberhasilan itu berhasil. Ilmu kehasilannya kan berarti kan tatanannya dari teoritis dulu kan, dari alam pikiran dulu. Kita pikirkan hal sesuatu yang bisa dibuktikan, baru setelah dibuktikan ini menjadi empiris gitu. Nah, sesuatu yang empiris harus sudah dibuktikan. Nah, kalau ke ilmu kehadiran kan ilmu rasa yang didapat setelah dirasakan. Berarti ini langsung ke empiris ya, enggak tanpa ada teori. Kalau kalau kita lapar itu kita tahu nggak kita lapar? Kan gitu. Saya haus, Berarti itu, tapi saya tidak percaya. Masa saya tidak percaya kalau saya haus? oh berarti kalau ilmu yang apa Itu kehadiran itu, dalam dalam arti itu sesuatu yang kita ketahui ya. Kan kita tahu kalau kita marah, kita sedih, kita senang kan kita tahu kan. berarti kalau ilmu kehadiran itu lebih ke insting berarti ya. Karena kan
kita lapar gitu. Tak ilmu yang lebih gampangnya ilmu yang didapat tanpa berpikir Ya, dulu ya Pak. tanpa ada perantara, karena tidak terlepas, kan tidak terpisah. Kita juga kan yang merasakan kita. Ketika pengalaman kita dalam mimpi, kita melihat sesuatu, misalnya kita mimpi kiamat. Siapa yang pernah mimpi kiamat? Siapa yang pernah mimpi ketemu Rasulullah misalnya? Ketemu Nabi Muhammad? Oh, belum ada ya? Belum ada beneran di kelas ini? Oh, sama. Kalau belum sama berarti. Jadi ada gini, ada orang yang ini apa namanya? Ini kan soal kita beragama secara chill ya, beragama dengan bergembira gitu loh. Dengan bergembira, dengan apa namanya? Dengan senang aja, dengan riang gitu loh. Tidak ini. Kita beragama dengan riang, dengan santai, bukan kemudian kita terlalu santai ya. Bukan tidak serius, bukan. Beragama dengan santai, dengan gembira, dengan riang ya. Ada bercandanya, ada seninya, ada keindahan, kenikmatannya. Itu bukan bukan kita kemudian jadi tidak serius atau meremehkan, enggak. Tapi ya itu sejumlah humor teologis itu kan ada. Sejumlah humor teologis itu ada. Itu kita beragama dengan serius, dengan apa? Kita humor-humor teologis itu satir tapi tidak apa namanya bermaksud untuk meremehkan dan merendahkan, enggak. Cuman kita memang belum belum punya apa namanya eh, apa ya? Saya kira di agama lain juga sebetulnya masih masih ada ya sejumlah yang sifatnya berbeda, pendiriannya berbeda. Tapi di Islam lebih banyak justru yang pendiriannya itu yang berbeda tadi, artinya pendiriannya masih yang terlalu serius. Nah, itu. Ada sejumlah contoh humor-humor teologis itu. Itu kan eh, dari yang kita ketahui, pengetahuan yang kita ketahui, ya kita baca teks, kita melihat realita, ada hal-hal yang ternyata tidak 100% sama, bahkan bisa bertentangan. Silakan, ada yang mau bertanya atau? Ustaz, jadi kalau dalam epistemologi Islam kan dalam Islam ada beberapa hal yang kita harus stop untuk berepistemologi, Ustaz. Jadi ada nilai-nilai dalam epistemologi Islam ini yang menjadi batasan seperti itu, Ustaz ya. Jadi itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua tentang mutawatir tadi, Ustaz. Kalau mutawatir itu kan apakah ada ketentuan mutawatirnya itu dikatakan sebagai standar, Ustaz ya? Karena mutawatir itu kan agak agak apa namanya batasannya, Ustaz. Kalau dalam hal ini, Ustaz, izin, Ustaz. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi epistemologi Islam itu ada, jadi epistemologi itu pencarian kebenarannya itu ada beberapa yang memang ada hal yang tidak boleh kita masuki, tidak boleh kita teruskan. Batasan-batasan. Jadi maksudnya epistemologi Islam itu ada batasan di mana kita tidak boleh bertanya lagi, Ustaz. eh, Batasannya itu sebetulnya bukan bukan dari teks sendiri ya, tapi itu bagian dari eh, bukan dari teks sendiri atau tradisi itu sendiri, tapi itu sesuatu yang alamiah. Kita tidak bisa menjangkau itu. Secara real kita nggak bisa menjangkau. Kenapa? Karena ada yang ya, hukumnya sama seperti 8 bagi 0 berapa? Kan tidak terdefinisi. Ya, esa atau eka tunggal ya ahad itu tidak terbagi, tidak terdefinisi, tidak bisa dibagi, tidak bisa didefinisikan, ya. Tidak bisa kita hingga, kita gapai, kita nggak tahu dan kita nggak bisa melihat itu. Sementara sejumlah seperti misalnya ruh ya, ruh atau nafs ya,
ruh, nafs, apalagi istilah-istilah yang digunakan untuk kata jiwa, nyawa gitu, itu juga sangat sedikit yang kita pahami. Di filsafat Islam sendiri hanya ada sejumlah pendapat, ya, dan itu sedikit jumlah pendapat itu. Saya nggak tahu di agama lain ataupun di filsafat lain, ya. Filsafat itu sama ya, sistem berpikir, agama juga sistem berpikir, tapi agama dan filsafat tuh kira-kira sebetulnya di ruang yang sama, ya. Hanya perbedaannya pada filsafat itu adalah yang batu-batuan yang ada di mata air itu loh, sehingga airnya bisa keluar. Nah, airnya itu adalah wahyu, ya, yang menjiwai, yang memberikan inspirasi kepada kita, kemudian dari situlah mengalir sungai-sungai pengetahuan. Nah, kemudian tadi yang pertama tadi ya, masih bicara batasan tadi. Batasannya di mana? Ya batasannya adalah sesuatu yang memang alamiah, kita nggak bisa memahami, nggak bisa mengetahui. Tentang ruh juga kita tidak bisa cukup memahami itu. Tidak bisa sampai sedalam mungkin. Kita nggak merasakan. Saya pernah mengalami ketika saya kecil pingsan dibawa ke rumah sakit, saya melihat saya sendiri. Saya melihat jasad saya digotong sama ayah saya. Naik taksi itu saya melihat itu. Saya menyaksikan jasad saya, tapi saya kayak nempel aja di jasad itu, nempel sebagai sesuatu yang berbeda. Tapi apakah itu ruh? Seperti itu. Ada pendapat yang menyebutkan ruh dengan jasad itu bersatu selamanya. Seperti itu, ya, artinya dan sejumlah teolog dan filosof Mu'tazilah juga menggunakan itu. Ya ruh itu ya jasad kita, ya ruh itu kan ruh, riyah, angin, udara. Nafs itu juga nafas kita menghirup udara, kita menghirup udara, kita bernafas ya, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu tidak lebih dari itu. Jadi pemahamannya tentang ruh itu ke situ. Sehingga bagaimana dengan kebangkitan? Ya kebangkitan jasad, jasad real gitu ya. Nah, ini juga dikritik ya, salah satu salah satu dosen saya ada yang mengikuti kritik itu ya. Dia mengikuti pendapat yang mengkritik ya. Itu dikritik. Terutama ketika Mula Sadra sudah menawarkan, Mula Sadra itu menawarkan tubuh imaterial. Jadi ruh itu apa? Ruh itu jasad tapi imateri. Sehingga dengan demikian dia menyerupai, akan tetapi dia tidak terbagi. Dia menyerupai persis sama. Secara tampilan kasat matanya persis sama, tapi dia tidak dia tidak terbagi, itu aja. Bedanya hanya dia tidak terbagi, dia satu kesatuan. Tidak ada bagian-bagian. Dia persis sama tapi satu kesatuan, tidak terbagi. Yang kemudian dia ketika bangkit ya tubuh imateri yang bangkit, bukan tubuh yang sama. Karena tubuh yang sama kita, ini salah satu penjelasannya. Kita makan ayam, kita makan kambing, makan sapi, ya, makan bebek. Nanti bebeknya ikut dibangkitkan, sapinya ikut dibangkitkan. Nanti sengketa, itu daging saya, gitu. Kan nggak bisa. Ya ada sengketa. Nanti sengketa kalau ya itu pandangan ya. Karena pun kita meyakini bahwa itu kebangkitan yang bersatu, jasad yang sama, bukan jasad imateri, maka itu juga tetap tidak jauh berbeda, karena ujung-ujungnya nanti kita tidak akan tahu seperti apa, belum akan tahu sampai hari kiamat. Kita tuh nggak tahu kayak gimana, kita nggak tahu sampai hari kiamat. Tahunya nanti setelah hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu seperti apa? Nah, saya lebih menerima ketika kiamat itu berupa lubang hitam tadi. Karena ayat yang kita baca
ulang kali, 17 kali minimal dalam sehari, itu juga menyebutkannya Allah itu Rabbul Alamin, bukan Rabbul Alam. Semestanya itu banyak. Semestanya itu berlipat-lipat ganda, bukan satu. Ya, ya ini apakah filsafat itu sendiri? Ya, filsafat kan bukan bukan satu-satunya ya. Filsafat itu kan ada filsafat itu paradigma. Ya, ya ada filsafat, ada macam-macam filsafat, sekolah pemikiran, school of thought ya. School of thought-nya itu kan ada. Itu mazhab. Mazhab Chicago, mazhab Frankfurt ya. Ada sejumlah ya. Ada Marxisme itu juga merupakan paradigma keilmuan. Kemudian apa liberalisme, sekularisme juga merupakan mazhab pemikiran ya. Yang karenanya ada paradigma keilmuan di situ. Itu ada paradigma keilmuan di situ. Ketika kita bicara filsafat Timur ya, filsafat China, ya itu kan tradisi filsafat Cina, tradisi filsafat India itu ada mazhab-mazhabnya, ya setiap mazhab-mazhabnya. Dan dalam kenyataannya itu filsafat. Ketika kita membicarakan segala sesuatu di luar wahyu adalah filsafat. Dari wahyu itu mata air pengetahuan yang menjadi mata air, yang menjadi sumber inspirasi. Gimana? Menjadi sumber inspirasi, kemudian dia mengalir. Untuk bisa mengalir ke sungai-sungai pengetahuan, sungai-sungai ilmu pengetahuan, dia harus melalui atau dia membutuhkan bebatuan di sekitarnya. Dan bebatuan itulah filsafat yang melandasi, menjadi landasan. Ya Pak, mau bertanya lagi. Tadi kan Bapak bilang filsafat itu kan sebagai ilmu ya Pak, dan memiliki paradigma. Nah, tatannya saya tuh lebih senang, saya orangnya visual, cara belajar. Jadi dibuat penataannya gitu. Paradigma itu saya anggap sebagai kerangka berpikir, tatanannya. Kayak Profesor Kunto Wijoyo, saya pernah baca tentang antara Islam sebagai ilmu dan keilmuan Islam. Kalau Islam sebagai kan kita angkat dari teks konteks. Nah, sedangkan kalau pengislaman ilmu itu berarti dari konteks ke teks gitu, seperti halnya yang dilakukan penelitian di luar, seperti NASA itu kan membuktikan bahwasanya alam ini hadir dari teori Big Bang, sedangkan di Al-Quran itu sudah ada gitu. Maksudnya kan kita mengaitkan gitu yang terjadi sudah terjadi dan dibuktikan, padahal di dalam Al-Quran itu kan sudah ada. Nah, paradigma filsafat ini seperti apa, Pak? Apa dia dari konteks dulu ke konteks atau bagaimana? Oke, filsafat ya, masing-masing punya ininya ya, punya siapa yang berpendapat dan siapa yang itu. Kunto Wijoyo sudah membangun sebuah sekolah pemikirannya, ya, sebuah mazhab filsafatnya sendiri. Kunto itu kan seorang filosof besar ya, dengan paradigma keislaman, paradigma Islam ya, paradigma keilmuan Islam. Kunto Wijoyo termasuk yang islamisasi pengetahuan ya. Dia sepakat dengan islamisasi pengetahuan. Sejumlah yang maaf Pak, tidak sepakat dengan islamisasi pengetahuan, karena kan lawannya Syekh Najib. Najib ya, Nakib itu ya, Nakib yang islamisasi ya, Nakib dan Kunto ya. Nakib itu kan islamisasi. Sementara ya ada berbagai pendapat ya terkait itu, termasuk Kunto Wijoyo. Ada islamisasi pengetahuan, ada yang memang bukan islamisasi, tapi karena pengetahuan itu sudah Islam gitu.
Pengetahuannya itu sudah Islam. Jadi tidak perlu lagi Islamisasi. Sejumlah Jadi Hmm, jadi maksudnya Pak Kunto Wijoyo itu pengilmuan Islam. Jadi misalkan janganlah orang Barat gitu yang meneliti, tapi kita yang dari wahyu itu apa yang akan terjadi di masa depan dilihat dari teks wahyu-wahyu itu. Jadi dari teks itu dibawa ke konteks apa yang akan terjadi gitu. ya. Nah, itu paradigmanya seperti itu. Hmm. Nggak berpikir. Nah, kalau filsafat sebagai ilmu ini, Pak, kerangka berpikirnya seperti apa, Pak? Ya tergantung pada siapa yang ininya. Kalau dia itu mengikuti nakib al atas, dia akan dari konteks dulu. Kemudian ya, akan begitu. Akan ada yang dari teks ke konteks, ada yang dari konteks ke teks. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak perlu dipertentangkan lagi, tapi menggunakan kasus per kasus misalnya atau masing-masing. Kalau kita melihat jaring laba-laba pengetahuan yang dibuat oleh Amin Abdullah, ya Amin Abdullah ya, jaring pengetahuan itu. Al-Quran di tengah ya, Al-Quran dan hadis itu di tengah, kemudian ilmu-ilmu pengetahuan. Yang itu akan berkait lindan satu sama lain. Nah itu eh, jaring yang dibuat oleh Amin Abdullah itu menjadi rujukan bagi interdisiplinaritas kajian Islam hari ini di Indonesia ya. Ada pedomannya yang dipakai oleh bangsa kita, oleh Republik Indonesia sejak Kementerian Agama mengeluarkan pedoman itu. Pedoman itu dari sejumlah tokoh ya, seperti Azumardi Azra, kemudian Amin Abdullah, kemudian siapa lagi eh, yang UIN Alauddin itu, kemudian ada yang dari Malang ya, UIN Malang siapa namanya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk sebetulnya di teman-teman di Fahmina ini ada juga ininya ya, paradigmanya sendiri, perspektifnya. Jadi perspektif keislaman Fahmina itu bagian dari cara kita melihat kenyataan, melihat realita, melihat pengetahuan, kemudian bagaimana kita membangun ya, melaksanakan riset-riset pengetahuan. Em, Dekat dengan ilmu sosial kritis. Ilmu sosial kritis itu eh, dekat dengan Marx. Dekat dengan Marx karena Marx itu sama kira-kira. Marx itu juga berasal dari Hegel. Marx termasuk mengidentifikasi dirinya sebagai Hegelian. Hegel itu ingin menjadikan pengetahuan itu untuk mengubah ya karena kondisi Eropa saat itu. Tapi kemudian bagaimana dengan dunia Islam yang saat ini? Kalau dulunya kita banyak ya lebih fokus pada ada pondok-pondok ya, ada lembaga-lembaga pendidikan yang keislaman yang berfokus pada ya membaca teks ya misalnya kitab kuning sudah dilaksanakan begitu. Akhirnya kan kita menuju pada bacaan kritis kitab kuning. Setelah menuju pada bacaan kritis, kemudian kita sampai pada dialektika, ya antara keilmuan modern dengan keilmuan tradisional Islam, tradisi Islam itu. Nah kemudian kita kembali filsafat Islam modern sebetulnya bisa disebut mulainya justru dari Mula Sadra. Mula Sadra lah yang membangun sejak modern karena Mula Sadra itu sejaman dengan Descartes ya. Descartes dan Mula Sadra itu satu zaman. Mula Sadra sudah lahir, kemudian Descartes lahir, sampai Mula Sadra wafat, Descartes wafat. Jadi kira-kira mereka sempat berusia dewasa di zaman yang sama. Jadi mereka punya mereka kontemporeri ya. Descartes lebih muda dan hidup sezaman.
Sehingga bisa dibandingkan dan disepakati bahwa baik Descartes maupun Mullah Sadra adalah awal dari filsafat modern di masing-masing tradisi keilmuan di Islam dan di Barat Eropa ya yang sekular. Descartes sendiri tidak sesekular yang modern saat ini seperti Marx ya. Marx itu kan sangat sekular. Ya. Pak izin tanyakan ini dari chat ini Pak. Jika semua sistem berpikir bisa dikritik, apakah filsafat itu sendiri juga harus diragukan? Iya, sebetulnya sudah saya jawab ya. Karena kita coba gimana jawabnya? Karena kita memang mengkritik ya. Mengkritik berpikir kritis bukan berpikir kritis itu enggak menolak ya. Bukan berarti sama dengan kalau mau menolak aja, nggak usah pakai berpikir kritis. Menolak itu bisa emosional. Coba misalnya didekati sama lawan jenis yang misalnya tidak menyenangkan. Kita nggak suka, tapi kemudian lawan jenis itu mendekati dengan cara-cara yang posesif, yang tanda kutip mengancam gitu, mengganggu, annoying. Kira-kira ini enggak? Dan itu pakai berpikir kritis nggak caranya menolaknya? Enggak, itu nggak berpikir kritis. Kalau berpikir kritis itu nggak kayak gitu. Nggak usah berpikir kritis kalau untuk menolak. Jadi nggak bisa kita berpikir kritis kemudian dibilang berpikir kritis sama dengan menolak. Enggak. Kita membaca Al-Quran secara kritis kok. Kalau membaca Al-Quran tidak secara kritis, coba. Nah, saya cari dulu deh. Ini, coba kita cari ya. Ini deh, kita cari dulu. Surat Al-Isra ya, 1-7 apa kalau nggak salah. Ini ya, kalau kita baca Al-Qur'annya nggak kritis, asal baca. Saya berani mengatakan teks wahyu itu nggak salah, jelas. Yang salah itu yang baca, bisa baca nggak? Jadi saya buktikan. Teman-teman bisa baca nggak? Kalau nggak bisa baca itu berarti jangan salahkan teksnya gitu loh. Al-Isra ya kalau nggak coba kita cek. Seingat saya dia di Al-Isra. Coba baca Al-Isra kalau nggak kritis gimana? Entah. Kalau baca surah pokoknya terjemahan. Kalau tidak kritis, habis kita ini kalau nggak kritis. Kalau Anda tidak kritis membaca, Anda rugi. Rugi dan dirugikan. Merugi, dirugikan dan merugikan. Oke. Coba lihat ya. Coba lihat. Kalau tidak kritis membacanya, bisa nggak bacanya? Coba. Kita lihat. Bisa nggak bacanya tanpa kritis? Coba. Kalau bacanya itu kritis. Bacanya nggak kritis, Anda salah. Fatal kalau membaca ini secara tidak kritis. Kenapa? Kaum orientalis beranggapan ini nggak nyambung. Ini tidak berkesinambungan atau tidak koheren. Salah satu syarat untuk disebut logis adalah koheren ya. Salah satu syarat sebuah proposisi itu benar adalah koheren. Tapi kalau teman-teman bacanya secara langsung, secara tidak kritis, teman-teman akan melihat seolah-olah inkoheren ini. Coba. Ini sudah terjemahan ya. Ini sudah paling gampang nih.
terjemahan tidak dipakai dalam proses tafsir ya. Yang dipakai itu qiraah, bukan terjemahan. Nah, kan? Ini ayat 1 apa hubungannya dengan ayat 2, ayat 3? Apa hubungannya atau menurut teman-teman nyambungnya secara teks loh. Hati-hati, secara tidak kritis ini kalau bacanya nggak kritis coba. Ayat 1, 2, 3. Kemudian baca ayat 4-nya gimana? Kalau nggak kritis. Dan langsung, dan tetapkan Bani Israel. Sampai 7 kalau nggak salah ya. Tuh. Dah. Kalau teman-teman nggak kritis bacanya gimana? Coba gimana? Yang tidak, halo? Bisa jawab nggak pertanyaan saya? Kalau nggak kritis gimana bacanya? Kalau nggak kritis ya paling menyimpulkan itu hanya sekedar cerita-cerita aja Pak. Cerita-cerita zaman dulu. Terus inkoheren apa koheren? Ayo. Incoherent karena Hah? dari satu kejadian Inkoheren. pindah. Iya, karena Ya, dari salahnya di situ kan? secara awam Pak, secara awam ya. Maksudnya jadi Ayo. antara satu tempat berpindah ke satu tempat, terus cerita jenis cerita satu berpindah cerita dua. Tapi kalau Nah, dibaca secara kritis itu ada di ada kesimpulannya itu ada di hadis yang membahas ini tuh ada. Sejumlah tafsir membahas 7 ayat ini ada. Coba ada yang ingat nggak? Ada yang pernah baca, pernah melihat, pernah mendengarkan ceramahnya terkait ini? Ini yang dipakai oleh salah satunya oleh kalangan orientalis. Orientalis itu nggak 100% salah. Dan mau tidak mau ya, kita harus mengakui orientalis itu pertama gini. Para sarjana hari ini ya, sarjana studi agama-agama hari ini tidak mau disebut orientalis. Nggak mau. Mereka disebut Indonesianis, oke. Mereka disebut sarjana studi Islam, oke. Mereka disebut kritikus Islam, oke. Tapi disebut orientalis, orientalisme sudah masuk dalam sudah dianggap pejoratif, hina, ya. Orientalisme itu sudah dianggap hina, sudah dianggap tidak baik, sama kayak kolonialisme, sama kayak perbudakan, slavery, itu sudah dianggap hina. Mereka akan sarjana yang hari ini, sarjana Barat hari ini akan tersinggung ya, akan mungkin baper kalau disebut orientalis. Tapi orang dulu memang banyak yang orientalis. Sejumlah seniman juga orientalis. Sejumlah karya seni itu orientalis. Para orientalis itu yang tidak, yang membacanya tidak kritis, tidak cukup kritis ya. Artinya di sini tidak cukup kritis. Membaca 1-7 tidak koheren. Kemudian membuktikan bahwa ya Al-Quran bukan. Kalau kayak gitu, hampir semua kitab suci agama Ibrahimiyah punya masalah yang sama yang seperti ini. Disitulah ada masyarakat yang ada pembacaannya gimana? Ada orang yang melihatnya revisionis ya. Revisionis itu melacak masa-masa penulisan Al-Quran itu secara historis. Revisionis itu hanya melihat secara historisnya. Ada kesamaan-kesamaan, ada cross ada cross reference ya, cross referensi, saling mereferensi satu sama lain antara teks-teks agama Ibrahimiyah, terutama Islam, Kristen, Yahudi. Tapi Ibrahimiyah itu bukan hanya Islam, Kristen, Yahudi. Ada Bahai, ada Drus, ada juga yang memasukkan Majusi ke dalamnya dan sebagainya.
Nah, kalau baca 1-7 ini kan kalau kita bacanya cuma ini. Ada sejumlah tafsir yang menyebutkan tentang kisahnya dari 1-7. Bagaimana ketemu dengan Nabi Musa, bagaimana ketemu dengan Nabi Nuh, ya, kadang-kadang ketemu dengan siapa lagi, dan seterusnya. Ketemu dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya. Kita meyakini Isra Mi'raj itu Rasulullah Isra ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang dimaksud bukan Masjidil Aqsa yang modern hari ini ya. Masjidil Aqsa modern yang dibangun oleh Umar bin Khattab, bukan itu. Walaupun lokasinya berdekatan ya, berada di dalam lingkup yang sama. Tapi keseluruhan Temple Mount itu Masjidil Aqsa yang dimaksud. Masjidil Aqsa lama dan atau Baitul Maqdis. Ya Baitul Maqdis itu ya itu Tempel Sulaiman itu. Haikal Sulaiman. Nah, ke situ ke Kubah Soho itu. Pusat dari Baitul Maqdis. Yang ada batu besar itu tempat kemudian Rasul sholat di situ dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa yang dimaksud. Masjidil Aqsa yang yaitu Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah. Bagaimana bertemu dengan Allah? Ini sama seperti kisah bagaimana Musa bertemu dengan Allah. Bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah. Kalau membacanya Nabi Musa bertemu dengan Allah ngobrol, itu bahaya itu. Masa Nabi dengan Allah kok ngobrol? Masa manusia dengan Allah ngobrol, chatting? Nah, itu. Jadi tidak. Kenapa itu dengan tidak dengan indrawi Pak perbedaannya Pak. Ya, Karena kan itu. ketika Allah tajallah memperlihatkan itu gunung itu meletus. Nah itu artinya keinginan untuk melihat Allah itu sebetulnya melihat Allah dengan logika, tetap melihat Allah dengan logika, termasuk Rasul, termasuk ketika Rasul itu. Nah terkait dengan ini ya, dengan apa sejumlah teks ya. Saya coba mencari sejumlah teks itu. Ada yang bicara ya tentang ya memang surga dan neraka yang dilihat oleh Rasul pada saat itu, oleh Nabi Muhammad saat itu, ya itu adalah surga dan neraka real yang ada di kemudian nanti adalah di lubang hitam itu, lubang hitamnya kita, tata surya kita. Jadi kiamat bagi tata surya kita adalah kiamat di tata surya kitanya ini, alamnya kita. Alam kita gitu. Hampir nggak mungkin kita melihat ke dalam lubang hitamnya orang lain atau ke lubang hitam di tata surya yang lain. Lubang hitam yang pernah jadi tata surya pada masa sekarang sudah jadi lubang hitam. Ya belum pernah kejadian ya, belum pernah kita menemukan kehidupan dalam kehidupan lain ya, planet lain, di tata surya lain, kehidupan yang di dalam level evolusi yang sama. Level evolusinya beda. Bukan level evolusi yang sama. Kenapa? Kalau level evolusi yang sama yang kita cari, ada pendapat yang menyebutkan kita memang sudah ditakdirkan untuk tidak tidak bertemu satu sama lain dalam level evolusi yang sama. Nah tadi kita membaca ya secara kritis, meragukan, ya memang meragukan, semua itu diragukan. Yang kita tidak ragu itu kan ketika kita beriman itu kan tidak ragu. Iman itu sesuatu yang sifatnya iman itu masuk dalam masalah kejiwaan. Ya, hati-hati nih kalau bicara masalah, orang Indonesia ini suka aneh. Masalah kejiwaan terus ininya pemikirannya negatif. Yang negatif itu situ aja kali gitu. Pada kenyataannya memang iman itu urusan jiwa, urusan kejiwaan kita. Makanya ada preferensi kita.
Kenapa kita kenapa kita menikah dengan siapa? Itu kan preferensi. Sebagai contoh gini, Indonesia punya nggak yang kayak gitu ya? Udah punya ya? Ada kebun binatang yang pakai kaca tuh, ya. Kebun binatangnya pakai kaca. Kira-kira manusia dari zamannya Nabi Musa misalnya, atau sebelum Nabi Musa deh, manusia dari zaman siapa? Dari eranya sebelum Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim masih kecil, ya, orang yang sezaman itu. Berarti dia lebih tua dari Nabi Ibrahim, ya. Orang orang tua dari zaman ketika Nabi Ibrahim masih kecil kita bawa ke sini, bawa ke zaman modern, ngelihat ada kebun binatang, ada singa di dalam situ pakai kaca. Dia akan ketakutan ya? Dia akan melihat, dia nggak tahu itu kaca. Kita tahu ada kaca, kita percaya bahwa kaca itu kuat, kita akan terlindungi dari kaca itu. Dengan adanya kaca besar itu, singanya nggak akan menerkam kita. Tapi kalau orang yang nggak pernah tahu ada kaca, nggak pernah percaya dengan teknologi kaca itu, kaca setebal itu, kira-kira akan menanggapinya bagaimana? Ada singa tuh di situ. Nah gitu kira-kira. Jadi iman itu memang berkenaan dengan jiwa kita membuktikannya dengan logika. Dan kalau kita baca teks itu tidak kritis ya kacau. Karena apa? Dengan demikian menjadi inkoheren. Inkoheren kemudian akhirnya, tapi tidak masalah juga sebetulnya. Tidak semua orang bisa punya kemampuan untuk membaca secara kritis. Karena untuk membaca secara kritis artinya berpikir kritis, berpikir mandiri. Namun kalau semua orang tidak berpikir kritis atau terlalu sedikit orang yang berpikir kritis, jumlahnya terlalu sedikit, ya masyarakat akan kacau. Jumlahnya terlalu sedikit. Banyak yang berpikir kritis kok. Kira-kira 60% sampai 80% manusia itu sebetulnya berpikir kritis dalam tingkatan-tingkatan kritis yang berbeda. Dalam kapasitas yang berbeda. Beda-beda kapasitasnya. Tapi itu mayoritas. Itu tetap mayoritas. Itu ya. Ada lagi? Ustaz. Jadi tentang ilmu pengetahuan, Ustaz, epistemologi. Jadi kan epistemologi hadir dari rasa keingintahuan. Kenapa ini terjadi? Atau kenapa itu bisa bermula seperti itulah mungkin Ustaz. Itu sendiri kan sebetulnya eh, seperti dia ada seperti naluri atau intuisi sebetulnya yang menggiring bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres nih, ada suatu pertanyaan. Karena jujur saja kalau kita melihat sesuatu yang belum kita pahami, kita anggap hal itu normal. Nah, tapi misalnya eh, ada orang yang mungkin apa ya, maaf, orang yang memiliki apa namanya dong yang leher itu dia anggap mungkin biasa, tapi kalau dia timbul ada sesuatu perbedaan terhadap hal yang tidak biasa, berarti itu kan sebetulnya dia sudah memulai dari intuisi atau hal yang sebelumnya, Ustaz. Ada perbandingan pengalaman memang. Nah, tapi kalau tidak ada perbandingan pengalaman, apakah itu bisa disebut intuisi yang menggiring pertanyaan epistemologi itu, Ustaz? Eh, Oke, masalah itu kan ya gini. Ada dua bahkan tiga ya pengertian masalah. Eh, ada dua atau tiga pengertian masalah. Pertama, masalah adalah sesuatu tidak sesuai antara yang ideal dengan yang kenyataan. Antara das Sein ya, yang nyata, yang real dengan das Sollen yang yang menjadi ideal.
Kemudian ada yang kedua itu ada sesuatu di balik dari sebuah peristiwa, sesuatu yang ya pokoknya yang ingin kita ketahui, misteri. Ada sesuatu penafsiran dan sebagainya. Bagaimana kita memahami wahyu yang turun? Wahyu itu sebetulnya, nah ini menjadi sesuatu yang wahyu itu sudah dibahas belum sih? Wahyu itu kan artinya apa? Wahyu itu secara bahasa bisikan ya, atau revelation. Revelation itu jadi wahyu dengan kasyaf itu sama. Formanya atau itu sebetulnya spesies yang sama gitu. Wahyu dengan kasyaf itu vision dengan apa? Dengan revelation itu sama. Discovery, sesuatu yang terungkap, disclose, sesuatu yang disclose, diungkap, tadinya tertutup, tercover, kemudian menjadi discover, menjadi uncover, menjadi terbuka, tersingkap, penyingkapan, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Jadi ketika Sultan Hamengkubuwono IX dapat bisikan wes tole taken away, itu wahyu sebetulnya. Itu wahyu dalam arti bahasanya ya. Bahasa anak ini kalau teman saya yang Bahai bilangnya ya memang itu disebutnya wahyu menurut Bahai. Tetap disebut wahyu. Jadi mereka itu tidak mau menggunakan istilah-istilah berbeda-beda gitu ya. Islam saya kira rata-rata agama Ibrahimiyah lain ya mungkin atau sejumlah agama lain memberikan pemahaman istilah berbeda-beda untuk setiap masing-masing fenomena. Karena itu memang diperlukan gitu loh untuk untuk memudahkan ya. Karena kita nggak bisa kalau semuanya disebut wahyu nanti wahyu yang turun kemana wahyu nah kan agak kesulitan kita. Kita memberikan istilah berbeda-beda itu tujuannya memudahkan ya. Jangan dijadikan untuk mempersulit, justru itu memudahkan. Nah, ada kasyaf atau penyingkapan. Revelation juga, revelation itu ya sama fisik. Artinya mereka ini beda. Secara bahasa kan wahyu itu. Jadi kita mendapatkan wahyu itu adalah mendapatkan penyingkapan. Wahyu diterima secara aktif oleh para nabi dan rasul. Aktif, bukan pasif. Gak ada nabi tidak ngapa-ngapain dapat wahyu itu gak ada. Gak ngapa-ngapain udah dapat wahyu, gak bisa. Gak ada. Yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX apa? Kan berpikir. Berpikir kemudian ada bisikan. Dia dapat ilham, dapat inspirasi, dapat bisikan, revelation, kasyaf itu karena dia berpikir. Kalau nggak berpikir nggak akan dikasih. Jadi nggak ada ceritanya malaikat Jibril itu datang ke orang yang lagi misalnya melakukan hal-hal biasa dan menerima fenomena sosial di sekitarnya. Kalau dia tidak melihat ada yang tidak beres di dalam masyarakatnya, dia nggak mungkin jadi nabi. Dia tidak mungkin jadi filosof. Dia akan jadi orang biasa. Nggak mungkin jadi pemikir besar itu. Jadi nabi, jadi itu kerjaan orang-orang yang berpikir. Jadi sampai mana tadi pertanyaannya? Itu Ustaz. Jadi epistemologi itu ketika dia mencoba mengeksplor sesuatu yang belum dia ketahui, nah apakah dia itu dibimbing oleh intuisi atau bagaimana dia bisa memperoleh sebuah pertanyaan itu Ustaz? Karena kita berpikir itu sebetulnya memang intuitif ya. Dari sesuatu yang intuitif juga. Ada proses kita ini melihat sesuatu yang misalnya tidak beres dari masyarakat. Ada kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain.
sejumlah pertanyaan memang tidak kelihatannya tidak punya implementasi ya real di sini. Misalnya seperti ada nggak alien, ada nggak kehidupan di luar tata surya kita. Itu implementasi ke alam real saat ini agak susah ditemukan, belum ketemu apa implementasi. Tapi masalah itu pasti punya implementasi. Ada masalah, ada implementasi masalah. Sekalipun masalahnya empiris kayak dan ini masalah belum kita bahas masalah teknis karena kita nggak masukkan masalah teknis di sini. Masalah teknis kayak koneksi internet itu masalah teknis. Sambungan listrik, saluran listrik ya, itu masalah teknis. Oke. Tapi kemudian masalah bisa menjadi fundamental, masalah teknis, sejumlah masalah teknis bisa menjadi masalah fundamental. Sekalipun sejumlah masalah teknis yang sama. Misalnya pemadaman listrik. Kok sering terjadi pemadaman listrik di area ini? Kok sering terjadi kekurangan air di area ini? Kok terjadi air bersih kok mulai menjadi jarang, mulai menjadi langka di area ini? Misalnya, kok terjadi pencemaran lingkungan kok makin meluas? 150 tahun yang lalu, 150-an tahun yang lalu, atau awal-awal ada mobil lah ya. Awal-awal ada mobil, London itu sempat sempat tertimbun sedemikian banyak kotoran kuda. Karena semua pakai kuda. Semua pakai kuda, semua orang pakai kuda, pakai kereta kuda, sehingga kotoran kuda begitu banyak dan terjadi banjir kotoran kuda. Banjir kotoran kuda ini kan menjadi masalah. Dan itu satu kota London, itu masalah berarti. Dan masalah yang awalnya teknis. Kotoran kuda kan masalah teknis. Oh, ada kotoran kuda, masalah teknis. Tapi karena menjadi membanjiri satu kota, masalahnya jadi lebih fundamental. Masalahnya menjadi cukup besar, jadi mendasar. Menjadi sesuatu yang harus diselesaikan secara lebih fundamental dengan riset ya, dilakukan riset ini harus apa ya. Masalah pembuangan sampah di DKI Jakarta itu harus ada risetnya. Penyelesaian masalah sampah itu tidak 100% ya, tidak 100% ini. Masalah pengangguran di kota Cirebon, masalah pengangguran di Kabupaten Cirebon itu tidak menjadi masalah yang bisa diselesaikan secara teknis, memang harus diteliti dan melibatkan banyak pihak ya. Nah itu masalah ya. Apa yang terjadi dari suatu fenomena sosial, fenomena alam itu, dibalik fenomena tertentu itu adalah juga dalam kacamata dalam sesuatu yang menjadi masalah, misteri. Ya, ketika kita pengen tahu tentang kehidupan alam liar, ya kita melihat kepunahan sejumlah spesies itu menunjukkan ada masalah. Sekarang juga ada misteri kan? Itu misteri. Ada sejumlah kesaksian dari orang-orang mengatakan menyaksikan harimau Jawa lagi. Ada lagi harimau Jawa. Lantas betul nggak kira-kira masih ada harimau Jawa setelah hampir 50 tahun dinyatakan punah? Udah 40 berapa? 80 apa 81 dinyatakan punah? Udah 40 berapa? Udah 45 tahun dinyatakan punah. 1978 itu terakhir ya hampir 50 tahun. Karena 1978 itu terakhir ditemukan ada harimau Jawa turun ke kampus Universitas Gajah Mada dan diburu dan dibunuh oleh anaknya Soeharto, Tommy Soeharto. Itu tercatat dalam bukunya Lombak Nusa Jawa itu. Itu tahun 1978.
Dan sampai sekarang tidak ada ketemu lagi ada harimau Jawa, tapi kemudian belakangan ada 2024, 2025 ada laporan-laporan yang ini menjadi misteri. Apakah benar bahwa itu adalah harimau Jawa? Masih ada atau enggak? Kalau harimau Sumatera masih. Macan dahan Jawa itu kan nggak ada lagi. Tapi di Pulau Jawa ya nggak ada. Di Pulau Sumatera itu ada dua spesies berbeda, macan dahan Sumatera dan macan dahan Jawa itu. Yang di Sumatera bagian selatan ya, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung itu macan dahan yang di situ macan dahan Jawa itu, bukan macan dahan Sumatera. Yang Sumatera itu yang di daerah Minang, Riau ke utara. Mungkin mereka bisa ketemu ya karena di lingkup itu. Itu spesies berbeda. Kalau yang di Kalimantan spesies berbeda lagi, yang di mainland di daratan juga lebih ke Himalaya itu di menurut kita ya. Menurut ininya spesifikasi apa istilahnya itu. Nah, ini itu menjadi misteri ya tentang spesies-spesies yang ada alam liar. Jadi menjadi misteri dalam pemahaman dalam kehidupan kita. Kita kan mencari kebahagiaan. Ini mencari kebahagiaan itu semua deklarasi kemerdekaan, semua dokumen-dokumen tentang kemerdekaan negara-negara itu berkenaan dengan kebahagiaan, perdamaian abadi. Ya. Yang dicari kebahagiaan, manusia mendirikan negara untuk mencari kebahagiaan. Kontrak sosial itu untuk mencari kebahagiaan. Ada keinginan manusia memperoleh kebahagiaan. Nah, dalam studi filsafat kita punya tiga pendekatan yang pendekatan satu sama lain ini berbeda ya, tradisional, konstitusional dan kultural. Nah, kita di sini saya menggunakan pendekatan kultural. Kita mengakui filsafat sebagai kolektif ya, kolektif worldview, pandangan dunia kolektif. Karena kalau kultural itu menerima pandangan dunia kolektif yang tidak tertulis. Bukan pandangan dunia kolektif yang harus tertulis, pandangan dunia individual yang tertulis. Atau pandangan dunia tertulis dan dibatasi oleh batas-batas legal konstitusional. Karena kalau batas-batas legal konstitusional itu nggak masuk. Ya, itu barangkali ya, kita sudah sampai jam 8. Kita selesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum